Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia XZ3 ya, varian all operator warna hijau ya. Kondisinya ini yang lecet ya, dengan harga Rp1.350.000. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony XZ3 varian all operator lecet warna green atau hijau ya. Ini menggunakan ekspedisi pos ya, dengan nomor resi Tertera, dikirim ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan ini dekat dengan tempat saya yang ada di Blitar, jadi termasuk kota tetangga. Terima kasih sudah percaya pada toko kami Platinum City ya. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kita kirim ke Nganjuk. Yang pertama, kita jelaskan dulu terkait video ini ya. Jangan khawatir, meskipun video ini akan kami upload di YouTube, jangan khawatir terkait dengan privasi ya, karena selama HP ini belum sampai di tangan pembeli, maka video ini akan kami setting privat, yang hanya bisa menonton adalah pembeli. Jadi setelah barang diterima pembeli, baru video ini akan kami setting baru setelah barang ini sudah di tangan pembeli, baru videonya akan kami setting publik seperti itu ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran data dan lain sebagainya, seperti itu ya. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait kondisi kelengkapan ya. Untuk kelengkapannya sesuai dengan deskripsi, handphone plus bonus softcase ya, softcase warna putih seperti ini ya, putih atau bening. Kemudian HP-nya sendiri ini sudah kita jelaskan ada beberapa lecet ya, karena memang kondisinya apa adanya, lecet seperti ini ya. Untuk fisik bagian depan ini belum ada tempered glass, belum ada hidrogel ya, tetapi kita pastikan layarnya aman, tidak ada shadow pecah. Kalau secara fisik juga aman, tidak ada retak, tidak ada pecah ya. Kami sarankan ya untuk membeli tempered glass yang full yang mengikuti layarnya ya. Jadi banyak dijual di Shopee juga tempered glass yang melengkung ya. Untuk XZ3 harganya sekitar 35.000 ya kalau nggak salah. Kemudian untuk fisik tampak belakang seperti ini ya, saya kira juga masih mulus. Untuk kaca kamera juga aman, tidak ada retak atau pecah, tidak ada jamur, noda atau embun ya, aman. Kemudian untuk fisik bagian bezel bagian samping ini seperti ini ya, ada lecet di sini. Kalau kita perhatikan ada lecet di pojok seperti ini ya, pojok sini dan pojok atas ini ya. Oke. Jadi lebih ke ini cat yang mengelupas ya, ini bukan crowak, bukan cuil, bukan gumpal ya, ini cat yang mengelupas. Yang awalnya hijau ini mengelupas jadi hijaunya mengelupas jadi silver seperti ini. Di pojok sini juga ya, di pojok sini juga. Jadi kalau sebagian besar untuk keseluruhan ini mulus ya. Nah, jadi sudah kita jelaskan di varian juga ya, dan di deskripsi memang ada lecet. Nah, jadi di pojok-pojok sini, ini bagian bawah seperti ini, di lubang charger ini juga mengelupas tipis seperti ini. Oke, seperti itu ya untuk fisiknya. Kemudian untuk IMEI sendiri ini aman ya, pemakaian lama atau biasa disebut dengan ex-common print. Jadi untuk masalah sinyal kami garansi seumur hidup ya. Jika kapanpun, sewaktu-waktu, bulan depan, tahun depan, kapanpun ya, jika ada kendala sinyal maka kami akan bertanggung jawab seperti itu ya. Kemudian kita tunjukkan nomor IMEI dulu ya. Nomor IMEI kami tunjukkan sebagai
bukti dari identitas HP itu sendiri ya. Jadi ketika barang tiba nanti tolong di video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI dengan sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan nomor IMEI yang sama, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pengecekan beberapa fungsi dasar. Kita masuk ke service test ya. Mohon maaf jika videonya kurang jelas ya, karena ini saya di dalam ruangan ya, saya ada di luar kota dan ini saya di dalam ruangan, jadi ada cahaya lampu di atas, jadi mungkin agak silau ya, mohon maaf. Tetapi kami coba semaksimal mungkin agar videonya jelas, terutama terkait dengan HP-nya ya, seperti itu. Yang pertama kita cek dulu touchscreen. Kita pastikan semua bagian bisa disentuh ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video selalu kita sampaikan ya. Yang pertama terkait dengan pemakaian. Meskipun Sony XZ3 ini terkenal bandel ya, bandel dan tahan uji ya daripada seri-seri di atasnya, tetapi kita wajib tetap berhati-hati terkait dengan pemakaian itu sendiri. Misalkan ketika kita bepergian, lebih baik jangan dimasukkan di celana yang ketat ya, seperti celana jeans yang ketat atau celana apapun yang ketat, karena ketika kita jongkok ataupun kita duduk itu nanti bisa saja tertekan ya, seperti itu, dan bisa timbul masalah pada LCD. Kemudian ketika kita tidur juga ya, lebih baik letakkan di atas meja, jauhkan dari tempat tidur, dikarenakan ketika disanding ketika tidur itu bisa saja tidak sengaja tertindih ketika tidur ya, dan bisa saja timbul masalah pada LCD, bisa timbul bercak, shadow ataupun tompel, flicker, green line dan sebagainya. Itu terkait dengan pemakaian ya. Kemudian tips yang kedua, jangan sampai overcharging ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Seperti halnya dicas sambil ditinggal tidur ya, apalagi di malam hari, itu sangat-sangat tidak direkomendasikan. Ditakutkan terjadi konslet pada baterai ataupun pada mesin itu sendiri dan berakibat handphone mati total. Itu yang kita takutkan ya. Jadi lebih amannya ketika kita mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya. Kita tunggu kita bangun misalkan jam 5 pagi, kemudian kita cas, kita mau berangkat kerja sekitar setengah 7, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Nah itu lebih aman ya, lebih aman dari resiko konslet pada baterai atau pada mesin yang berakibat mati total ya, seperti itu. Nah itu tips dari kami yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan sampai overheat ya, atau over panas ketika muncul atau ketika terasa panas ya, handphone sudah terasa panas, lebih baik hentikan pemakaian dulu ya, biarkan suhunya menurun baru dilanjut pemakaiannya. Biasanya untuk merekam video dengan durasi yang agak panjang, kemudian untuk bermain game atau live streaming seperti itu biasanya ada indikator handphone terlalu panas ya, seperti itu, dan prosesor akan menurunkan kinerjanya, biasanya seperti itu. Solusi dari kami ya jika dipakai untuk 3 hal tersebut ya, merekam video dengan durasi yang panjang, live streaming, atau main game dengan durasi yang agak panjang, beli cooler atau pendingin ya. Banyak dijual di Shopee yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya. Itu nanti fungsinya agar suhu handphone itu stabil ya, tidak mudah panas. Nah itu tips dari kami. Itu 3 tips dari kami ya. Karena jika terlalu panas dan tetap dipaksa untuk dipakai, itu nanti bisa terjadi terbakar pada IC ya, pada IC CPU atau pada mesin, dan berakibat handphone mati total. Kemudian kita lihat untuk touchscreen aman ya, semua bagian bisa disentuh. Kita lanjut ke
Kita lanjut ke display atau LCD ya. Untuk LCD sesuai dengan deskripsi ya, putih bersih, tidak ada shadow, bercak, tompel, flicker, green line, green screen dan sebagainya tidak ada. Kemudian ini warna abu-abu, ini warna hitam, warna merah ya. Mohon maaf jika banyak pantulan. Ini warna hijau, biru, video gradasi ya. Kemudian ada garis, tidak ada yang putus. Kemudian ada foto gradasi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke speaker, ke LED dulu ya. Pojok kiri atas ya, lampu kedip-kedip nyala. Kemudian untuk speaker ya, speaker atas, speaker bawah, aman ya, suara speaker semuanya aman, jernih. Kita lanjut ke mikrofon ya, ke mikrofon bawah dulu. Halo tes 1 2 mic 1 2 mikrofon 1 2 tes 1 2 3. Halo tes 1 2 mic 1 2 mikrofon 1 2 tes 1 2 3. Oke, kita lanjut sekali lagi ya, mikrofon. Halo tes 1 2 mic 1 2 mikrofon 1 2 cek 1 2 3. Oke ya, kedengaran untuk mikrofon bawah dan atas. Kita lanjut ke kamera ya, kamera utama dulu, kamera belakang. Oke, bisa. Kemudian kamera depan, aman. Kita lanjut ke lampu flash, nyala. Kemudian lanjut ke sensor ya, sensor kompas. Oke, angkanya berubah. Kemudian ke akselerometer, kemudian ke giroskop, kemudian ke sensor cahaya. Oke, kemudian ke proximity, sensor proximity ya, bisa off bisa on. Kemudian ke sensor baterai hijau, kemudian ke fingerprint atau sidik jari, sensor fingerprint oke. Kemudian yang terakhir sensor NFC ya, NFC sudah nyala. Kita sudah install aplikasi cek saldo e-money ya, tinggal kita tempelkan kartu etol di belakangnya sini. Oke, bisa membaca kartu e-money atau etol dari Bank Mandiri ya, menandakan NFC berfungsi dengan baik ya. Saya kira sudah ya. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu untuk privasi juga dan keamanan. Ini kita potong ya, untuk nama produknya kita potong, kita gunting untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, kemudian untuk keamanan juga kita menggunakan packing box styrofoam ya, seperti ini seperti box es wawan ya, jadi sangat-sangat tebal. Nah, seperti ini ya.
untuk meminimalisir tekanan pada ketika di kargo ya, pengiriman.
Aduh, agak sulit ya ini ya. Oke ya, paket sudah kita packing dengan aman. Nanti kita kirim ke kantor pos ya. Oke, terima kasih sekali lagi, semoga HP-nya awet dan bermanfaat ya. Amin.